Saat ini saya akan mengangkat satu tema kunci hidup berkemenangan. Kita akan belajar bersama dari kehidupan seorang yang bernama Jonatan. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Berkatalah Jonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Dalam kisah ini kita belajar bagaimana bangsa Israel melawan orang Filistin. Orang Filistin saat itu telah menjara dan menguasai sebagian dari wilayah Israel. Sementara dari pihak bangsa Israel, sebagian tentaranya telah mengundurkan diri. Dan banyak juga di antara mereka telah menyeberang ke pihak orang Filistin. Bahkan saat pertempuran tiba, bangsa Israel hanya memiliki 600 tentaranya. Dan 2 bilah pedang dan lembing yang dimiliki oleh Saul dengan Jonatan anaknya. Karena iman kepada Tuhan, Jonatan dan pembawa senjatanya itu bertindak. Sekalipun mereka hanya berduaan maju bertempur, dan mereka sangat minim dengan senjata perang. Tetapi di saat mereka bertindak karena nama Tuhan, maka mereka mengalami kemenangan di dalam pertempuran itu. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong Jonatan dengan pembawa senjatanya. Lalu bagaimana dengan kita? Dan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan setiap hari? Maka poin pertama yang kita akan bahas adalah milikilah iman yang kokoh. Perhatikan kalimat, sebab bagi Tuhan tidak sukar menolong baik banyak orang maupun sedikit. Dan ini adalah bukti perkataan iman yang kokoh dari Jonatan. Artinya Jonatan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi. Kuasa Tuhan juga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh karena keterbatasan kita. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu berjalan maju dan mereka tidak pernah mundur karena tantangan hidup. Sebab salah satu aktivitas iman adalah bertarung atau bertempur. Dan kita paham ada 3 area pertempuran iman. Pertama, rasa takut atau khawatir. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Kata kekuatan di sini dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata dunamis, yang artinya kekuatan yang melahirkan mujizat. Jadi jelas, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan yang mengakibatkan kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi justru Tuhan memberikan kekuatan, yaitu kekuatan yang melahirkan mujizat, sehingga kita dapat mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Dari ayat ini kita belajar bahwa bimbang dan ragu-ragu adalah salah satu bukti bahwa iman kita tidak cukup kuat, tidak cukup kokoh untuk membuat kita percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini juga mengajar bagi setiap kita bahwa orang yang hidup di dalam iman adalah hidup di dalam kepastian. Sebab meminta dengan iman adalah kepastian untuk kita mendapat jawaban yang terbaik, jawaban yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan bagi kita. Area peperangan iman yang kedua adalah perasaan. Injil Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 29 Yesus berkata, "Datanglah." Kata "datanglah" di dalam bahasa Yunani menggunakan kata erchomai. Artinya, lihatlah masa depan, melangkah keluarlah, naik ke level yang lebih tinggi. Jangan tetap tinggal di tempat, tetapi bertindaklah dengan iman. Dan pengertian yang lain, berjalanlah di dalam kepastian. Tetapi di saat Petrus lagi sementara berjalan di atas air, tiba-tiba dia merasakan tiupan angin. Maka bimbanglah hati Petrus. Dan akhirnya Petrus mulai tenggelam. Tetapi Yesus tidak membiarkan Petrus terus tenggelam. Tetapi Yesus memegang tangan Petrus, mengangkat dan menolong Petrus saat itu juga. Ingat, perasaan adalah merupakan salah satu area pertempuran iman dalam hidupmu. Dan bagian yang lain dari pertempuran iman kita adalah fakta atau kenyataan yang kita lihat, yang kita alami saat-saat ini.
Roma pasal pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Fakta atau kenyataan yang engkau alami dan jalani hari-hari ini mungkin membuat engkau kehilangan sukacita, engkau kehilangan pengharapan, engkau kehilangan damai, bahkan mungkin membuatmu tidak kuat lagi menjalani hari-harimu karena begitu gelap. Karena apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, semuanya tentang kemustahilan. Tetapi bukankah Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu? Saatnya engkau harus bangkit dan percaya kepada kekuatan firman Tuhan yang sanggup mengubah situasimu. Sebab hanya kekuatan firman Tuhan yang sanggup melahirkan mujizat atas fakta hidupmu. Sebab untuk menggerakkan Tuhan untuk menolong hidupmu saat ini, maka Tuhan tidak bertanya seberapa besar, seberapa sulitnya masalah yang engkau hadapi. Faktanya adalah seperti apa? Tetapi Tuhan bertanya, seberapa besarkah imanmu saat ini? Sebab iman adalah bahasa yang dimengerti, yang dipahami oleh Tuhan dalam situasi hidup kita. Sebab berkali-kali ketika Yesus melihat orang yang membutuhkan pertolongan, maka Tuhan menemukan iman di dalam setiap pribadi mereka. Dan firman Tuhan katakan, tergeraklah hati Yesus untuk menolong mereka. Dan bukankah hati yang sama yang Tuhan miliki untuk menolong setiap kita saat ini? Milikilah iman yang kokoh untuk engkau mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Poin yang kedua, rahasia bagaimana kita hidup di dalam kemenangan, yaitu milikilah kesepakatan. Sepakat bicara tentang langkah yang sama, tindakan yang sama, dan tujuan yang sama. Di saat Yonatan dan pembawa senjatanya sepakat, maka ada kemenangan yang mereka raih di dalam pertempuran tersebut. 1 Samuel 14 ayat 13 sampai 14 berkata, "Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Kesepakatan Yonatan dengan pembawa senjatanya bukan karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, keahlian mereka, kesanggupan mereka saat berperang, tetapi mereka sepakat karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sanggup menolong, yang sanggup melakukan mujizat. Dan inilah iman mereka, sehingga mereka bertindak di dalam pertempuran dan mereka mengalami kemenangan. Kalau kita belajar contoh yang lain di dalam Matius 18 ayat yang ke-19. "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga." Artinya setiap permintaan yang lahir dari kesepakatan dapat membuka akses berkat-berkat surga bagi setiap kita. Perhatikan Matius 18 ayat yang ke-20 dikatakan, "Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Kata nama di ayat 20 dalam bahasa Yunani menggunakan kata ononoma, artinya otoritas dan karakter. Banyak orang berkata, apa arti sebuah nama? Nama itu memiliki otoritas bagi seseorang dan menggambarkan karakter orang tersebut. Dalam nama Yesus, ini bicara tentang hidupmu harus berpadu dengan Tuhan. Hidupmu harus sepakat dengan Tuhan. Hidupmu harus menyatu dengan apa yang Tuhan mau. Karena nama Yesus punya otoritas sepenuhnya atas setiap hidup kita. Dan alam hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.